Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-khairin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Pertama, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak ada satupun nikmat pada kita kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Dan nikmat apa saja yang ada pada kalian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akui ataupun tidak kita akui. Kita akui, maka beruntunglah. Kita tidak akui, maka merugilah. Karena hakikat nikmat itu tidak berubah. Dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, maka aku pasti tambahkan untuk kalian di dunia dan di akhirat. Dan jika kalian kufur dengan tidak mengakui nikmat, maka sungguhnya azabku amat sangat pedih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, syukur itu sempurnanya dengan 3 komponen. Pertama, al-i'tiraf bil qalbi, mengakui dalam hati bahwa ini adalah nikmat Allah SWT. Kemudian mengucapkan syukur dengan lisan, dengan pujian, dan mengakui nikmat ini adalah dari Allah SWT. Kemudian dan melakukan ketaatan dengan anggota badan, yaitu melakukan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Nah, inilah syukur yang sempurna. Nah, kadangkala kita hanya bersyukur secara lisan, tapi hati masih meragukan. Perbuatan apalagi, na'udzubillah min dzalik. Maka hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin menjadi hamba yang bersyukur. Itu dengan melakukan ketaatan. Dan iblis telah berjanji ketika akan diusir atau diusir dari surga, dia akan menggoda anak Adam agar mereka tidak bersyukur. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian aku akan menggoda mereka dari depan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Kemudian engkau ya Allah tidak akan mendapati mayoritas mereka bersyukur. Dan kalau kita perhatikan, memang begitu, mayoritas itu tidak bersyukur pada Allah SWT. Bumi ini dipenuhi oleh sekitar 7 miliar lebih manusia. Dari 7 miliar yang beriman cuma berapa? Paling banyak 2 miliar. Berarti 5 miliar di dalam keadaan tidak beriman. Tidak berimannya seorang hamba itu adalah bukti dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita termasuk orang beriman, ini adalah nikmat yang tidak Allah berikan kecuali pada orang-orang yang Allah cintai. Karena kita bersyukur atas nikmat ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, karena waktu kita tidak panjang ya, kita akan membahas tentang ilmu dan pentingnya menuntut ilmu. InsyaAllah kita sampaikan seberapa kita mampu, ya, kalau tidak sampai semuanya, ya seberapa dapatnya. Karena dalam kaidah para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Yang tidak bisa dicapai semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Baik, tentang ilmu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ahli ilmu itu sebagai saksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan mulianya ilmu. Ini menandakan mulianya ilmu. Perkara paling agung itu adalah tauhidullah. Tauhid.
mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk perkara yang sangat agung ini, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Allah mempersaksikan sebagian dari makhluknya. Allah mempersaksikan sebagian dari makhluknya, yaitu para malaikat dan para ahli ilmu. Para ahli ilmu. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu, sehingga orang-orang yang berilmu ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah dengan menjadikan mereka sebagai saksi atas keesaan Allah. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian juga para malaikat dan ahli ilmu, orang-orang yang berilmu, para ulama, dalam menegakkan kebenaran, keadilan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Ali Imran ayat 18. Jadi para ulama adalah orang-orang yang terpercaya, yang Allah jadikan sebagai saksi atas keesaannya. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Itu atas perkara yang sangat agung, yaitu la ilaha illallah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan pertama kali dengan ilmu. Dan ilmu yang Allah perintahkan pertama kali untuk beliau ketahui itu adalah ilmu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini juga menunjukkan betapa mulianya ilmu tentang la ilaha illallah. Sampai Allah SWT memerintahkan pertama kali adalah ilmu tentang tauhid. Ilmu tentang tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari itu membuat sebuah bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap, sebelum berbuat atau sebelum beramal. Nah, ini berdasarkan ayat tadi. Ayat 19 surat Muhammad tadi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini dalil dari bab ini. Imam Bukhari menjelaskan bahwasanya Allah SWT memerintahkan pertama kali ilmu. Baru berucap, baru berbuat. Ini menunjukkan kedudukan ilmu dalam kehidupan kita. Bahwa kita sebelum berbuat sesuatu, sebelum mengucapkan sesuatu, diperintahkan untuk berilmu. Kalau dalam perkara yang paling besar saja kita diperintahkan, apalagi dalam setiap perkara. Kalau dalam perkara dunia saja kita harus berilmu sebelum berbicara, sebelum berbuat, apalagi dalam perkara yang lebih besar daripada dunia ini, yaitu perkara akhirat. Boleh dikatakan Bapak Ibu, tidak ada satupun perkara yang ingin kita ucapkan atau kita berbicara tentangnya, atau suatu perbuatan yang akan kita kerjakan, kecuali kita wajib berilmu sebelum itu. Kalau tidak ada ilmu, maka rusak, musibah. Dalam semua hal. Dalam perkara dunia, apalagi akhirat. Kalau kita ingin selamat di akhirat, kita harus berilmu.
Dan ilmu adalah jalan paling singkat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Dalam riwayat lain, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dan dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya dengan ilmu itu jalan menuju surga. Bahkan di dunia yang perkaranya jauh lebih kecil, kita kalau ingin pergi ke suatu tempat dengan mudah, kita harus tahu jalannya. Siapa yang paling tepat ilmunya tentang jalan ke suatu tempat, paling cepat dia mencapai tempat itu dan paling mudah dia. Karena dia tidak perlu bertanya-tanya lagi. Dia tidak perlu mencari-cari lagi. Apalagi masalah akhirat. Saya sering mengumpamakan begini kalau masakan ya, karena mungkin lebih mudah dipahami oleh masyarakat kita. Masak, ibu-ibu kalau masak, bahan boleh sama. Tapi kalau tak punya ilmu, yang satu punya ilmu, yang satu tidak punya ilmu. Bahan rendang. Itu tidak main lemparkan ke kuali saja. Tapi ada ilmunya, langkah-langkahnya, ada takaran dan segala macamnya. Orang yang berilmu akan masak, kemudian jadi suatu masakan yang lezat. Tapi kalau orang tidak berilmu, diberi bahan yang sama, ya, dia taruh semua di dalam kuali misalnya begitu, lalu dia nyalakan api, dia aduk-aduk, belum tentu jadi. Apalagi masalah yang jauh lebih besar daripada itu. Maka didahulukannya ilmu sebelum ucapan dan perbuatan menunjukkan bahwa ilmu adalah yang paling penting. Ya. Dalam segala urusan, apalagi urusan akhirat. Ya. Imam Sufyan Ibn Uyainah ketika menjelaskan tentang keutamaan ilmu, ya ketika ditanya tentang keutamaan ilmu, beliau menjawab dengan ayat ini. Tidakkah engkau mendengar atau bukankah engkau sudah mendengar firman Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah, ya, kepada orang yang bertanya. Jadi dalam ayat ini Allah mendahulukan ilmu, ya, sebelum beramal, dan memerintahkan beramal setelah berilmu. Artinya ilmu lebih utama. Dan umat Islam adalah ummatan wasata. Ummatan wasata. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah SWT berdoa, membaca Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang tersesat. Yang dimurkai adalah orang yang berilmu tapi tidak beramal. Mereka diwakili oleh orang Yahudi dan orang yang serupa dengan mereka. Tahu kebenaran tapi tidak mau mengambil kebenaran itu, tidak tahu mengamalkannya. Dia tahu untuk menghindari, untuk menipu. Sementara yang tersesat adalah yang beramal semangat, rajin, tapi tanpa ilmu. Mereka diwakili oleh Nasrani, ya, dan yang serupa dengan mereka. Siapa yang meniru mereka? Ya. Nah, umat Islam bagaimana? Umat yang berilmu kemudian beramal dengan ilmunya. Tidak beramal kecuali dengan ilmu, dan berilmu untuk diamalkan. Inilah umat pertengahan, yaitu umat Islam. Ya. Begini seharusnya umat Islam. Ya.
Baik, kemudian yang ketiga, ilmu itu adalah cahaya, nur. Cahaya yang dengannya seseorang bisa melihat hakikat segala perkara. Yang tentu saja bukan cahaya yang bisa dilihat oleh mata. Tapi orang yang berilmu, dia bagaikan melihat suatu perkara itu seperti matanya melihat sesuatu yang nampak nyata. Sehingga dia tahu hakikat perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak berilmu. Maka dulu ada istilah di kita ini, orang-orang yang kalau tidak tahu dia mengatakan gelap, ya kan? Gelap. Karena tidak ada cahaya ilmu, sehingga dia ketika ditanya tentang suatu betul-betul seperti dalam kegelapan, tidak ada yang nampak. Berbeda dengan orang yang tahu. Orang yang berilmu tentang sesuatu itu terang baginya. Inilah cahaya ilmu. Ya. Inilah cahaya ilmu. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Ayat 46 surat Al-Hajj. Sesungguhnya yang buta itu bukanlah pandangan mata. Ini penjelasan tentang orang-orang musyrik ya, yang menolak beriman. Padahal ya itu sangat jelas perkaranya. Tapi yang buta adalah hati yang terdapat di dalam dada. Nah, biasanya orang-orang yang bebal, yang sulit diberi nasihat dan segala macamnya, tak paham juga apa yang disampaikan, bukan matanya yang buta, tapi hatinya, sehingga dia tidak mengerti yang baik dan yang buruk. Nah, ini disebabkan oleh tidak adanya ilmu tentang perkara tersebut. Maka kalau kita ingin masalah di tengah kehidupan pribadi dan masyarakat kita berkurang, kita harus menyebarkan ilmu. Ya. Sebab kalau banyak orang yang tidak berilmu di tengah kita, maka mereka akan banyak melabrak perkara-perkara yang tidak boleh dilanggar. Perumpamaannya seperti orang-orang yang berada dalam ruang yang gelap. Tentu dia tidak melihat apa-apa. Kalau dia bergerak tanpa tahu kemana dia harus bergerak, maka dia akan menimbulkan kekacauan. Tapi kalau ruangannya terang, kita tahu pintu di mana, toilet di mana, ya. Kita tahu ambil apa dan segala macamnya. Tapi dalam kegelapan yang pekat, tanpa ilmu di dalamnya, ibarat orang dalam kegelapan ini, maka kalau orang-orang itu bergerak, mereka akan saling bertabrakan satu sama lain dan akan menimbulkan kerusakan. Nah, untuk bapak-bapak saya biasa umpamakan dengan mobil atau motor. Ya. Kalau ada kejadian, na'udzubillah, contoh mobil kita mogok dalam suatu perjalanan dan kita tidak tahu, datang pula orang yang punya niat yang baik, ingin memperbaiki mobil kita, tapi dia tanpa ilmu. Biasa ambo tolong pak, cina. Ya. Lain ngerti mesin, enggak pak, niat ambo baik pak. Leka mungkin wa agihan noto kayaknya. Dengan modal niat baik saja, mungkin bisa jadi nanda rusak tambah rusak, ya, nanda rusak jadi rusak, nan rusak bertambah rusak. Ya. Kita pasti mencari yang berilmu. Ya. Dan ketika orang berilmu, ya, mengurus ini, dia kadang dengar suara mesin saya sudah tahu. Ini yang salah nih. Nggak perlu dia bongkar. Begitu cahaya ilmu, begitu pula masalah akhirat. Yang paham yang berilmu, yang mengetahuinya yang berilmu. Bagaimana jalan menuju akhirat, yang tahu yang berilmu. Makanya dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Sementara orang yang tidak berilmu, dia akan menduga-duga saja.
mungkin iko jalan ke surga mah, mungkin iko mah, mungkin iko mah. Sementara dugaan atau perasaan itu bukanlah sumber kebenaran. Dugaan atau perasaan bukan sumber kebenaran. Betapa banyak dan kita semua tahu pada diri kita bahwa perasaan itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Kalaupun benar itu bukan karena ilmu, tapi karena pas saja. Ya. Karena tebak-tebakan itu kemungkinannya dua saja, benar atau salah. Ya. Sama seperti anak ujian, ada yang berilmu dia jawab dengan ilmunya, dia tahu yang benar, tahu yang salah. Sementara ada temannya nilainya sama dengan dia, tapi dia tidak berilmu, dia cuma main tebak-tebakan, takok-takok wo kalau kami di sana Mekah. Ya. Ya. Kalau ditanya dia nggak tahu mana yang benar mana yang salah, tapi ujiannya sama karena kebetulan pas saja. Tetap beda yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Nah ini cahaya ilmu. Dengan ilmu seorang bisa mengetahui hakikat sesuatu. Kenapa manusia sekarang banyak lalai tentang akhirat? Itu karena mereka tidak melihat akhirat itu dengan cahaya. Sehingga mereka lalai dari akhirat. Mereka hanya fokus kepada yang nampak dengan mata ini. Padahal kematian itu nyata. Kematian itu pasti datang. Dan kematian adalah pintu gerbang pertama kehidupan akhirat. Pintu gerbang pertama kehidupan akhirat. Dan sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia. Sebagaimana Allah menurunkan air ke bumi yang kering kerontang yang telah mati. Kemudian tumbuh tumbuhan dengan air tersebut. Allah yang menumbuhkannya. Membangkitkan manusia amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang tidak berilmu menempuh kehidupan dunia ini, kemudian dia lalai dari kehidupan akhirat, datang kematian, penyesalan tiada guna. Penyesalan tiada guna. Maka selagi hayat di kandung badan, adalah kewajiban bagi kita untuk menuntut ilmu tentang kehidupan kita selanjutnya. Yang sebenarnya adalah perjalanan pulang kampung. Karena Bapak Ibu, kita diciptakan oleh Allah dari tanah pertama kali. Yaitu Bapak kita Adam alaihissalam. Kemudian dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok dari Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan istrinya Hawa. Jadi wanita itu pabalahan laki-laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nisa syaqaiqur rijal." Wanita adalah pabalahan laki-laki. Syaqaiq itu pabalahan. Ya. Syaqqun atau syiqqun, ya. Sebelahnya. Ya. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrin. Ya. Hindarilah api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Artinya kalau kita punya satu biji kurma, ya, basadakahlah separuh dia orang sebelah hawa. Agar Allah menghindarkan kita dari api neraka. Syaqiqah pabalahan. Orang saudara kandung itu disebut syaqiq atau syaqiqah bagi perempuan. Ya. Nah, pertama kali Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di mana oleh Allah SWT? Kampung pertama surga. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Kemudian karena Nabi Adam alaihissalam melanggar, terusir dari surga. Diturunkan ke bumi.
kemudian diuji ya, dengan keimanan dan amal saleh. Yang beriman beramal saleh kembali ke kampung aslinya, itu surga. Di perjalanan kita adalah perjalanan kembali menuju kampung akhirat, dan itu pasti. Ya. Maka kalau kita ingin beriman dan beramal saleh, kita harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Karena kalau kita tak berilmu, kita tidak tahu apa yang harus diimani, bagaimana mengimaninya, apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya. Kalau asal saja kita melakukan, maka bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang keempat, ilmu itu yurithul khasyah. Bapak Ibu, ilmu itu menimbulkan khasyah, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut sebagai bentuk pengagungan, ta'zim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan malah sebaliknya. Semakin tahu, semakin berani melanggar. Nah, ini tidak disebut ilmu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Artinya siapa yang takut kepada Allah berarti dia berilmu. Minimal dalam perkara yang dia takuti tersebut. Seorang yang tidak sekolah, ya, miskin, di pelosok negeri yang jauh dari kemajuan teknologi, namun dia takut mengambil yang bukan haknya, karena dia tahu di akhirat kelak dia akan ditanya. Dia berilmu dalam hal tersebut. Ambo masih takana. Kami ketek-ketek dahulu di kampung, zaman listrik alun masuk ke negari Gambolen. Ya, masih lampu strongkeng. Iya, lampu strongkeng di sekolah namanya. Yang pakai apa namanya? Spiritus, minyak tanah. Itu ada bolanya tuh dari kaos lampu, dari kain tak salah ya. Itu lihat aja lampu tu kini. Nah, itu orang-orang tua kita di kampung dulu sudah mengajarkan. Di antara yang mereka ajarkan, kalau engkau menemukan uang di jalan, jangan diambil. Kalau tahu engkau pemiliknya, kembalikan. Bakok itu jawabnya sederhana. Nanti ditanya di akhirat. Ini iman. Sehingga anak-anak di zaman itu, kalau menemukan uang itu tidak berani ngambil. Mereka ambil kalau mereka cari siapa pemiliknya. Kalau dia tahu si fulan berjalan lalu ada uang jatuh, dipanggil si fulannya. Kalau sekarang tidak, Pak. Bu. Dia tahu itu uang orang, dia ambil itu haram, ya. Dia malah sebut rezeki anak soleh. Soleh apanya itu? Tidak ada rasa khasyah, takut. Rasa takut melakukan itu tidak ada. Bahkan sampai terjadi sesuatu yang dahulu tidak terjadi. Ketika hilang rasa takut ini, apa? Masjid dimalingi orang. Kayak apa Ibu? Salat Jumat, bapak-bapak hari Jumat, motor dicuri orang di parkir. Kajian subuh, motor dicuri orang. Malam hari, kotak amal dibobol orang. Bahkan sudah pakai CCTV, ya, nyematian CCTV, leluasanya mambia. Sudah tu nyaidian balik. Ini terjadi. Ya. Ini kalau khasyah hilang, rasa takut hilang, CCTV bahkan tak berguna. Yang dahulu jangankan uang masjid,
uang di jalan saja tidak berani kita mengambilnya. Sekarang itu lenyap. Ini menunjukkan bahwa kita semakin butuh ilmu yang menimbulkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita ingin aman Bapak Ibu, ini yang kita butuhkan. Umat yang memiliki khasyah kepada Allah. Rasa takut yang membuat dia bersegera melakukan kebaikan dan bersegera meninggalkan keburukan walaupun tidak ada manusia yang melihat. Niko masalahnya. Aparat kita tak akan cukup untuk mengawasi kita kalau kita hanya takut kalau ada aparat. Dan itu merepotkan dan membebani negara. Perlu aparat kepolisian untuk mengawasi kita setiap sudut negeri. Leka mungkin orang yang mencuri hasil ladang, ketagak lo polisi di ladang awak cik seorang, tak mungkin. Berapa biayanya itu? Ya. Tapi kalau umat ini, masyarakat kita takut berbuat dosa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena khasyah, ya, aman negeri ini, ya, aman negeri ini. Dan khasyah inilah meningkatkan kualitas manusia adalah rasa takut kepada Allah. Sehingga bisa jadi seorang budak lebih mulia daripada orang yang merdeka. Kalau budak itu memiliki khasyah dan takwa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu pernah menguji iman seorang pengembala kambing. Diuji. Dia sendirian di padang pasir, mengembalakan kambingnya, mencari rumput dan segala macam. Lalu Abdullah bin Umar lewat, ya, di luar kota Madinah. Kemudian berkata kepadanya, juallah 1 ekor kambing engkau kepada kami. Lalu kita akan masak dan kita makan, engkau kami ajak makan. Kata anak muda ini, ana mamlukun mu'taman. Aku adalah budak yang diberi amanah oleh tuanku. Aku tidak mau jual. Itu maksudnya. Kata Abdullah bin Umar, bilang saja dimakan serigala 1 ekor. Kata anak muda itu, jawaban ini yang luar biasa. Dia seorang budak, tapi jawabannya kualitas manusia yang sangat luar biasa. Mada aqulu lillah? Mada aqulu lillah? Maksudnya, iya, kalau tuanku bisa aku katakan hilang si kuat tuan, dimakan serigala. Tapi nanti di akhirat apa yang akan aku katakan kepada Allah? Artinya di dunia ini manusia bisa kita tipu, tapi di akhirat, ya, penguasa hari pembalasan ini adalah Allah SWT. Maliki yaumiddin. Tidak bisa kita menipu Allah SWT. Akhirnya budak ini dibeli oleh Abdullah bin Umar dari tuannya, lalu dimerdekakan. Khasyah. Ini ilmu. Dia tahu tentang Allah SWT, bahwa Allah mengetahui, Allah maha melihat, maha mendengar, dan Allah akan membalas perbuatannya. Sehingga kemudian dia takut berbuat dosa dan segera melakukan kebaikan. Ini khasyah. Inilah ulama. Dan adalah musibah atas umat ini jika orang-orang berilmunya lah yang hilang rasa khasyahnya. Tak takut lagi halal haramnya, tak takut lagi menzalimi sesama, ya. Justru dengan ilmunya dia menipu. Nauzubillah. Jangan sampai seperti ucapan orang-orang gaya awak dulu nak, orang bodoh makanan orang cerdik. Ini kan maksudnya yang buruk nih. Yang bodoh makanan orang cerdik.
Adalah istilah cadiak buruk aja orang kan. Nauzubillah. Ilmu harusnya tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada CCTV. Ya. Baik. Lah jam berari. Lele masih boleh. Apa-apa awak ibu adanya tu. Ha. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk minta tambah ilmu. Ya. Untuk minta tambah ilmu. Dan ini menunjukkan betapa mulianya ilmu. Dan yang pertama kali juga diperintahkan oleh Allah adalah para nabi dan rasul, termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan beliau untuk berdoa minta tambah ilmu. Tidak ada doa selain ini untuk minta tambah harta, ya, tambah ini, tambah itu, tambah pengikut, enggak. Dalam surat Taha ayat 114 Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, perintah pertama adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau saja yang merupakan rasul yang mendapatkan wahyu, beliau diperintahkan berdoa untuk ditambah ilmu. Apalagi kita. Dan ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Ilmu semakin bertambah, semakin baik seseorang. Semakin mengerti segala urusan hakikat dari kehidupan dunia dan akhirat. Berbeda dengan harta. Harta kalau bertambah, orang itu cenderung ingkar, sombong. Lihat Qarun, Pak, Bu. Qarun, kita mengenal istilah harta karun. Dari kisah Qarun ini muncul istilah harta karun untuk harta yang tertimbun di dalam tanah. Qarun ini umat Nabi Musa alaihissalam. Ketika miskin, rajin ibadah. Lalu minta Nabi Musa mendoakan agar Allah memberinya harta. Akhirnya Allah memberinya harta. Lalu dia semakin sombong, semakin angkuh. Saking banyaknya hartanya, ya, kunci gudangnya saja susah mengangkatnya. Apalagi isinya. Itu baru kuncinya. Kalau kita hitung-hitung harta kita dengan orang terdahulu, harta kita ini menang di besar angkanya saja. Tapi nilainya tidak seberapa. Contohnya uang emas. Emas. Apalagi Bapak Ibu, saya tahu emas pasti lebih berharga daripada uang. Nilai harga emas terus naik, nilai uang terus turun. Ya Bu ya. Orang-orang tua kita dulu nyimpan tuh emas. Orang dahulu Pak Ibu biasa saja bersedekah 1000 dinar. Kasih fulan 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau ditimbang emasnya 22 karat itu 4/4 kilo emas. Berapa pitihnya itu Pak? 4/4 kilo. Bagi mereka, para pendahulu kita itu biasa aja. Kenapa? Mereka tahu akhirat lebih daripada itu. Seorang sahabat bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi yang saat itu menjadi gubernur Kufah, dikirim oleh Umar bin Khattab 1 kantong dinar berisi 1000 dinar. Hari itu juga dia bagikan semuanya, tak tersisa. Luar biasa. Kenapa? Yang mereka butuhkan itu adalah ilmu, itu akhirat. Sehingga mereka memandang dunia ini tidak seberapa. Bedanya emas dengan uang kita. Uang kita kalau digunting baik-baik Pak Ibu, uang baru, gunting baik-baik, enggak laku dah. Tapi kalau emas, hanya timbang saya dari orang tukome, berapa reanya? Potong,
Tetap ditimbang beratnya. Ya. Namun begitu Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita untuk berdoa meminta tambah ilmu. Baik, kemudian yang ketujuh, para ulama dijadikan sebagai pewaris Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal ulama warathatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah para pewaris Nabi. Ya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathul ilma. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Dinar dan dirham mewakili harta. Dinar itu uang emas, 1 dinar 4/4 gram. Kalau di sini orang menghitung emas pakai 1 emas 2 emas gitu. Sama Pak ya? 2,5 gram ya. Nah, itu hampir 2 emas kan. Kalau dirham itu 2,95 gram perak. Nah, itu dirham. Ya, uang dirham dari perak. Tapi sekarang kita nggak memakai itu. Walaupun sudah banyak yang mulai menghidupkan kembali dinar emas dan dirham perak. Baik. Nah, Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Warisan terbaik itu adalah ternyata warisan para nabi, yaitu ilmu. Nah, para ulama disebut oleh Nabi sebagai pewaris para nabi. Dan mereka jugalah orang yang merupakan ahlul zikri. Para ulama ahlul zikri. Ahlul zikri yang Allah perintahkan manusia untuk bertanya kepada mereka ketika manusia tidak tahu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam ayat 43 surah An-Nahl. Maka bertanyalah kepada ahlul dzikri. Ahlul dzikri di sini bukan tukang zikir maksudnya, tapi ahlul ilmi. Orang yang berilmu. Jika kalian tidak mengetahui, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Nah, Allah perintahkan manusia yang tidak tahu tentang sesuatu bertanya kepada yang berilmu. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Dan itu dalam segala aspek kehidupan kita pasti membutuhkan ahli ilmu. Masalah dunia, apalagi masalah akhirat. Namun sayang kadang-kadang fenomena kita ini agak bertolak belakang Bapak Ibu. Ya. Berkaitan dengan dunia, kita cari ahlinya. Sakit jantung, cari ahli jantung. Sakit gigi, cari ahli gigi. Ya. Urek takilia, cari ahli urek. Ya. Herbal, cari ahli herbal. Jembatan, cari ahli teknik sipil. Ya. Bangun-bangunan mewah, arsitek. Tapi giliran akhirat kadang-kadang kita sembarangan aja bertanya. Malah kesannya dalam semalam orang bisa disulap jadi ustadz. Sekali tampil ceramah sudah bisa disebut buya seumur hidup kadang. Padahal masalah akhirat ini jauh lebih berharga daripada masalah dunia. Maka kita harus lebih selektif. Ada orang bertapa 40 hari 40 malam di buku. Keluar-keluar jadi ulama. Sementara urusan dunia kita enggak mau begitu. Kira-kira Bapak Ibu percaya enggak? Ada orang enggak sekolah bertapa di gunung 40 hari keluar-keluar jadi spesialis jantung. Nah, si kombo badah jantung apa? Lebih percaya. Tapi kok masalah akhirat yang jauh lebih besar daripada jantung kita ini, kita begitu mudah percaya. Nah, ini perlu kita koreksi pemahaman kita tentang para ulama. Para ulama disebut oleh Nabi pewaris para nabi. Berarti mereka yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh para nabi.
Mereka yang membimbing umat untuk mengikuti apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang ditutup dengan nabi terakhir yang syariatnya menjadi penyempurna syariat sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keistimewaan umat Islam, Bapak Ibu. Umat Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna fid dunya, nahnul akhiruna al-awwalun. Nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita adalah umat terakhir di dunia, tapi pertama di akhirat. Kita orang pertama yang memasuki surga di hari kiamat. Dan itu hanya dengan ilmu. Sebab kalau tidak dengan ilmu, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya cukup menyenangkan, menggembirakan akhir-akhir ini semangat beragama umat ini kembali bangkit. Ya. Al-Quran kembali hidup di mana-mana. Nah, tentu tidak cukup hanya dengan membaca dan menghafal. Tentu juga dengan menggali kandungannya. Dan ini butuh ilmu. Dan kita tidak berhenti sampai di sini. Kita harus terus bersemangat menghidupkan ilmu di tengah masyarakat. Ingat Bapak Ibu, ilmu dunia pelopornya adalah umat Islam. Kapan itu? Ketika umat Islam berpegang teguh kepada agamanya. Seringkali kita dituduh menolak ilmu dunia. Tidak. Kalau kita kembali kepada agama kita, ilmu dunia ini sejalan dia akan ikut. Bahkan di Inggris, Bapak Ibu, diterbitkan satu buku 1001 Convention, ya. 1001 Convention. Itu artinya tentang pengakuan dunia barat bahwa teknologi yang mereka nikmati sekarang ini itu berawal dari umat Islam semuanya. Tak tahu bukunya dijual di Indonesia apa tidak. Tapi itu sudah lama terbit. Makanya literatur atau kitab-kitab, buku-buku umat Islam itu banyak di Eropa. Sebagian orang sekarang kalau meneliti manuskrip tua, cari ke Belanda, di Leiden, Belanda, cari ke Jerman, cari ke Norwegia, cari ke Inggris, cari ke Prancis, pustaka-pustaka negara. Karena memang dahulu khazanah ilmu Islam mereka bawa ke negeri mereka dan mereka terjemahkan. Ya. Jadi masalah dunia ini sebenarnya mengikuti. Kalau kita berilmu tentang akhirat, dunia akan ikut. Kata Imam Ibnul Qayyim, dan ini yang terakhir karena sebagian hari semakin terang nampaknya ya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan dunia itu seperti bayangan kita, Bapak Ibu. Kalau wak kajanya, tidak dapat dah. Tapi lari wak darinya, nyikui awak. Ya. Ibarat cahaya nih Bapak. Nah, bayangan saya di belakang. Kalau saya kejar bayangan ini, nggak kunjung dapat. Tapi berlari kita darinya, bayangan ini ikut kita. Begitu pula dunia. Ya. Ikut. Kejar akhirat, dunia pasti akan ikut. Buktinya umat Islam berjaya sekian ratus tahun. Itu bukan dengan ilmu dunia, tapi dengan ilmu akhirat. Ya. Baik, mungkin kalau kita uraikan kejayaan umat Islam dahulu, itu akan panjang waktunya insyaAllah. Ya. Kapan-kapan kita bertemu kembali, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Mungkin waktu istirahat dan sarapan Bapak Ibu sedikit tertahan, ya. Semoga sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat, menggugah jiwa umat ini untuk kembali ke majelis ilmu dan mempelajari agamanya. Dunia akan ikut dan mereka akan mendapatkan yang lebih baik daripada dunia, yaitu akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.